Mengintip atau dengan sengaja melihat aktivitas pribadi korban di ruang yang bersifat pribadi. Perilaku memamerkan alat kelamin atau eksibisionisme saat korban dalam melakukan tugas jurnalistik. Mengambil, merekam, dan mengedarkan informasi pribadi atau foto, atau video, atau audio korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Melakukan suntingan terhadap informasi pribadi, atau foto, atau video, atau audio yang bernuansa seksual terhadap korban dengan tujuan untuk mempermalukan dan merendahkan korban. Mengancam korban untuk melakukan hubungan seksual. Melakukan sentuhan fisik atau keakraban yang tidak disukai dan seluruh perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Melakukan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan dengan memakai penis ke arah vagina atau sebaliknya, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Praktik eksploitasi seksual dengan menggunakan iming-iming tertentu atau menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan memperoleh kepuasan seksual maupun memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Memaksa atau memperdayai korban untuk aborsi. Apa yang dapat dilakukan jika kita mendapatkan kekerasan seksual? Jika Anda sebagai jurnalis menjadi korban kekerasan seksual, silakan mengakses hotline kekerasan seksual melalui bit.ly/hotline kekerasan seksual AJI serta mengisi formulir pengaduan. Untuk bukti-bukti bisa dikirimkan melalui email yang sudah tercantum di website tersebut. AJI menjamin kerahasiaan pelapor dan bukti-bukti yang disertakan. Mari membangun ruang aman untuk orang-orang di sekitar kita. Oke. Sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara yang sudah hadir. Yang pertama ada Mbak Ira. Mbak Ira adalah mantan Ketua Umum Jember yang sekarang juga menjabat sebagai Satgas TKS AJI Indonesia. Lalu juga sudah hadir Ibu Teresia Sri Endras Iswarini yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan periode 2020 sampai 2024. Untuk jalan diskusi saya serahkan kepada Mbak Ira. Oke, terima kasih Pak. Saya menyapa juga buat selain kawan-kawan yang datang di offline di ruang ini di Kalisat ya. Kami juga menyapa pada kawan-kawan yang saat ini juga lagi online. Ada Mbak Kartika, ada juga teman-teman lah ya, dan juga ada Mbak Eti dari ada Jam juga semuanya. Baik, kalau kita ngomongin efisiensi ya. Mungkin beberapa kawan-kawan juga tahu ya, bahwa lagi pemerintahan sedang banyak suka potong BBM ya. Dan bukan terakhir ya. Semua hal ini termasuk juga di Kemen PAA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kasus jurnalis dan tragis yang menimpa keluarga wartawan sampai pasti jadi sama ya, ada kesalahan teknis yang menewak. Oke. Kawan-kawan di Kemen PPA itu anggarannya pemangkasannya itu menyentuh 146 miliar. Yang tersisa adalah 153 miliar dari itu pemenuhan gaji dan operasional dan dasar yang bakal jadi prioritas. Dan dengan pemotongan ini secara otomatis banyak layanan-layanan yang nggak bisa diakses. Contohnya adalah rehabilitasi korban, pendampingan, dan lain-lain. Padahal kita hari ini banyak banget korban-korban kekerasan seksual yang butuhkan pendampingan ya. Terkait tentang psikososial, hukum dan nggak murah ya. Dan kita akan banyak ngobrol dengan Mbak Rini yang akan menyampaikan Mbak Rini ya, yang sedang ada di Palu gitu. Silakan Mbak Rini
untuk menyampaikan materi ya kepada kawan-kawan offline dan juga online. Silakan Mbak Rini. Mbak Rini. Oh ya, sambil menunggu Mbak Rini. Ya, nggak apa-apa. Sambil nunggu Mbak Sambil Rini, mungkin teman-teman Jember, wilayah Jawa dan sekitarnya, kita ingat bahwa beberapa minggu yang lalu ini masih ada ya, ada seorang ibu guru, videonya itu viral di media sosial itu. Bukan video itu video pada saat dia dalam kondisi ini ya, kondisi berdaya gitu. Dan belakangan terungkap bahwa video ini diunggah atau disebarkan oleh seorang pria ya, dan ibu guru ini berdaya bahwa membuat video itu maka akan mendapatkan iming, salah satunya adalah iming uang dan juga mobil. Dan sayangnya ada banyak memang eksploitasi video ini, padahal ibu guru adalah seorang korban. Dia adalah korban dari kekerasan digital. Video pribadinya disebar karena tidak bertanggung jawab. Mungkin teman-teman online dan juga offline sangat banyak baca berita. Ada yang mengeksploitasi berita ini sampai detail ke data pribadi seperti itu Instagram, bahkan pernikahan yang nggak ada kaitannya dengan yang dibuat bahan tulisan oleh beberapa media yang nggak bertanggung jawab. Baik, sudah ada di sini. Silakan ini untuk memberikan materi tentang potong bebek angsa ini ya. Wah, ini kalau Komnas Perempuan sama dengan yang lainnya, Mbak. Cuma kan kita nggak tahu ya perkembangan politik sekarang ini seperti apa. Jadi kalau baca Kompas, kalau nggak salah Kompas ya, yang kemarin sudah aku share ke Mbak Mega ya, di dalamnya mengatakan ada kemungkinan untuk normalisasi anggaran. Tapi kan kita nggak tahu ya, karena itu statement yang dikeluarkan di media, dikutip oleh media, tapi kalau Komnas Perempuan sih menunggunya dalam bentuk written dokumen, jadi dokumen secara resmi gitu. Jadi masih menunggu, tapi menurut saya ini kayaknya kita mungkin meskipun ya Komnas Perempuan nanti dinormalisasi, tapi ada kawan-kawan kita seperti KPPA yang tampaknya juga masih harus bergulat dengan isu anggaran ini gitu. Mungkin itu yang penting untuk kita diskusikan. Tapi minta maaf, ini kedengeran nggak ya keriuhan di belakang sound belakangnya? Aman, Mbak. Kedengeran banget nggak? Kami tidak mendengar, Mbak. Oke. Oh, sorry. Oke, di sini aman, Mbak. Kami tidak mendengar Nggak kedengeran, voice-nya. Mbak Ira ke mute kayak. Oke. Sorry ke sini. Iya, di sini aman, Mbak. Tidak terdengar background voice di belakangnya Mbak Rini, aman. Oh, oke. Ya udah kalau begitu aku lanjut ya. Lanjut. Siapa yang akan share screen atau saya share screen? Dari kami akan share screen, silakan. Sebentar, kami masih share screen, Mbak. Oke. Udah kelihatan? Sudah kelihatan. Mungkin ke atas ya. Bisa di zoom nggak? Oke, sambil jalan mungkin Mbak Rini. Mbak Ira kayak Iya. MC ke mute. Ya. Oke. Recording in progress. Oke. Masih ke mute
Oke, sambil jalan ya Mbak, sambil teman-teman juga menyampaikan di sini. Silakan Mbak Rini. Oke, oke ya. Moga-moga di sini bagus anunya apa namanya itu internet. Dan selama beberapa waktu ke depan saya bisa presentasi dengan baik gitu ya. Maksudnya biar bisa diterima dengan baik oleh kawan-kawan. Nah, Siap. saya ngikutin judul sih sebenarnya yang disampaikan oleh kawan-kawan ya. Cuma saya nggak pakai Indonesia gelap gitu. Tapi backgroundnya sebenarnya sudah menyiratkan kita ada dalam situasi politik yang nggak baik-baik saja gitu. Nah, judul mungkin lebih tone-nya lebih positif ya. Kita ada isu anggaran, ada isu politik anggaran. Kita ingin menguatkan daya tanggap keberpihakan pada kelompok rentan gitu. Nah, ini saya akan mulai dulu dengan data karena menurut saya data ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Kalau kawan-kawan tahu nih Komnas Perempuan bikin data yang cukup panjang dari tahun 2001 secara khusus sebenarnya isu tentang pemotongan anggaran itu ada di tahun kalau pengalaman ya sebagai komisioner semenjak saya masuk ke dalam Komnas Perempuan sebagai komisioner langsung berhadapan dengan COVID. Itu pandemi COVID itu udah langsung bikin kita dalam situasi yang ya kita harus menerima pemotongan anggaran itu. Dan catatan kami untuk pemotongan anggaran itu cukup besar ya, 50 sampai 75% untuk setiap KL. Dan kami langsung melakukan semacam riset gitu untuk melihat bagaimana kondisi lembaga layanan, terutama dari kawan-kawan KPPA dan juga UPTD di daerah ya dan melihat bahwa ternyata kita punya problem besar. Karena pada saat itu serta-merta di 2020 catatan kami ini jadi kayak melihat angka itu juga melihat kondisi politik ya. Misalnya di 2020 2020 catatannya angka di kekerasan terhadap perempuan tercatat sedikit. Memang itu selaras dengan situasi di mana kawan-kawan korban tidak bisa melapor. Pertama karena lembaga-lembaga layanan tidak beroperasi dengan baik, yang kedua adalah pelaku ada di dalam rumah, dan yang ketiga adalah kontak dari lembaga-lembaga layanan itu tidak dimiliki oleh para korban. Nah, di 2020 itu juga ada situasi perbaikan-perbaikan termasuk ini ya, bagaimana menyikapi merespon kondisi-kondisi bencana dan non alam dan itu kelihatan banget sih sebenarnya kegagapan dari pemerintah terkait dengan pandemi itu. Dan di 2021 itu kan naik ya, kalau kita lihat datanya itu langsung naik tuh, karena ketidaksiapan, kegagapan sampai 2022 itu naik. 2023 kita ingat pandemi dinyatakan berakhir udah mulai turun, tapi kemudian situasi di 2024 itu naik lagi, dan kita akan lihat bagaimana kondisi efisiensi anggaran, karena penetapan efisiensi anggaran kan di 2025 gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi analisis ya, basis analisis kawan-kawan berkaca pada kondisi pandemi COVID-19 gitu. 2020, 2021, 2022, 2023 sampai dengan 2024 sifatnya fluktuatif tapi juga sangat tergantung pada konteks situasi dan konteks politik kita. Nah, dari situ saya mau masuk ke data umum pengaduan Komnas Perempuan karena ini juga sangat menyasar pada posisi Komnas Perempuan yang juga terkena efisiensi anggaran itu. Kalau sampai sekarang belum ada surat secara resmi dari pemerintah, saya masih mengatakan bahwa kita ada dalam bayang-bayang efisiensi anggaran itu ya. Catatan kami untuk 2024 itu jumlah pengaduan adalah 4 ribuan sekian, penurunan 4, berapa persen gitu dari tahun sebelumnya. Tetapi sebenarnya kami rata-rata pengaduan itu masih sedikit sama ya. Dulu 17, sekarang 16. Jadi nggak terlalu signifikan penurunannya. Artinya apa? Kita masih punya tanggung jawab untuk setiap hari itu menyelesaikan setidaknya 16 kasus gitu.
Dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, KS selalu menduduki posisi tertinggi. Ini dua yang selalu ada dalam seluruh data umum pengaduan. Itu inline sebenarnya dengan data umum laporan baik Komnas Perempuan maupun juga lembaga-lembaga layanan untuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Nah, saya masuk kekerasan di ranah publik di KBGO berdasarkan catatan kami di 2017 sampai dengan 2024. Baru saja kami melansir atau meluncing hasil Catahu Komnas Perempuan ya. Dan ternyata meskipun kelihatannya dia turun dari 2023 ke 2024 dari seribuan ke 981, ternyata KBGO seksual itu justru meningkat. Jadi kawan-kawan ini menarik ya melihat bagaimana kondisi kekerasan berbasis gender online itu dia di 2020 naik terus meningkat di masa COVID 1.700 turun sedikit di 1.600 turun lagi di 2023 1.200 tapi di tahun 2024 catatannya meskipun dia turun KBGO seksual justru yang paling banyak dialami gitu. Jadi ini menurut saya dia menjadi warning juga bagi kita betapa dalam kondisi efisiensi anggaran kita berhadapan dengan problem KBGO seksual yang sampai sekarang penanganannya juga masih belum terlalu kuat ya. Bahkan pemerintah kita belum punya semacam treatment tertentu terhadap penyelesaian-penyelesaian KBGO. Nah, saya masuk ke apa kekerasan di ranah publik. Ini data pelaporan data pelaporan itu artinya dari berbagai lembaga-lembaga layanan ya. Catatannya dibandingkan 2023, pelaporan di kawan-kawan lembaga layanan justru melihat bahwa menemukan bahwa kekerasan di tempat publik dan di tempat kerja itu justru yang paling banyak. Dan ini sebenarnya juga membayangkan nih inline ya kawan-kawan dengan banyaknya ini ya penutupan pabrik-pabrik, kemudian juga PHK yang sekarang muncul ya belakangan karena situasi ekonomi negara. Tapi dia juga memperlihatkan betapa kekerasan di tempat kerja itu sebagai sesuatu yang harus diberikan perhatian khusus. Termasuk kekerasan di wilayah tempat tinggal dan KBGO juga masih tercatat. Kemudian juga hubungan korban dan pelaku itu teman, atasan, majikan masih menjadi orang-orang yang menjadi pelaku dan mereka adalah orang-orang yang dikenal. Nah, menariknya adalah peningkatan data ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendokumentasian kekerasan di tempat-tempat tersebut. Jadi sudah ada semacam integrasi ataupun juga pengumpulan data-data secara nasional yang makin memperkuat data kuantitatif ini. Gitu. Nah, untuk ranah negara ini juga menarik ya, kawan-kawan, karena di ranah negara itu kekerasan apa pembela HAM sebenarnya sebagai contoh ya meningkat dari 2023. Catatan kami di Catahu 2023 itu adalah 4 kasus dan memang masih SDA ya, sumber daya alam. Nah, sekarang jadi 10. Ini juga memperlihatkan bahwa ada peningkatan yang 2 kali ya signifikan sih kalau melihat kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, terutama pada isu-isu yang terkait dengan sumber daya alam dan juga sumber daya alam ini ada satu yang di PSN ya. Kalau dia pakai cara pandang apa perempuan adat, itu sebenarnya ada 4. Jadi 3 itu yang non PSN, 1 adalah yang PSN dan itu dialami oleh kawan-kawan kita perempuan adat. Nah, KS oleh pejabat publik juga meningkat, kemudian perempuan berkonflik dengan hukum dan berhadapan dengan hukum juga meningkat. Nah, per provinsi kita punya 29 provinsi, tapi untuk kawan-kawan yang di lembaga layanan, dia melaporkan ternyata Maluku, Jawa Timur, Sumatera Selatan adalah 3 yang paling banyak gitu. Kalau data nasional itu apa istilahnya itu ya, kumpulan atau kompilasi dari berbagai em, apa lembaga-lembaga yang kemudian diekstrak sedemikian rupa menjadi data nasional. Tapi kita ingat Jawa Timur, Sumatera Selatan itu adalah wilayah-wilayah yang juga ada PSN-nya.
Kemudian untuk yang berkonflik dengan hukum, ini catatan kami untuk kekerasan di ranah negara itu adalah kriminalisasi, penetapan tersangka, penahanan tidak sesuai prosedur. Ini urusannya dengan APH nih, dan ini nanti inline dengan apa yang kami temukan sebagai para pelaku itu kebanyakan adalah APH. Kemudian pengabaian hak apatritas, penangguhan penahanan, dan kekerasan saat proses hukum gitu. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa kawan-kawan korban itu mengalami kekerasan berlapis dan kekerasan psikis adalah yang tertinggi angkanya. Sayangnya, pada konteks negara, kekerasan di ranah negara, kekerasan psikis ini tampaknya belum dikenali oleh negara, atau bisa jadi dia diabaikan gitu. Jadi ini juga menjadi catatan gimana nih dengan efisiensi anggaran ketika kekerasan psikis nggak dikenali, gimana kita caranya membantu korban gitu. Apalagi dengan efisiensi anggaran, kayaknya itu menjadi sesuatu yang sangat mustahil gitu. Nah, ini untuk pelaku dari catatan Komnas Perempuan, APH adalah yang paling banyak, tapi di kawan-kawan lembaga layanan dengan clear mengatakan bahwa polisi adalah mereka yang paling banyak menjadi pelaku. Pemerintah, pejabat publik sama sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Tapi kawan-kawan dari lembaga layanan menambahkan TNI ya sebagai pelaku. Jadi menurut saya ini soal ranah itu juga kayaknya berkaitan dengan jenis ataupun bentuk kekerasan yang dialami, termasuk juga kekerasan terkait dengan sumber daya alam. Nah, ini memang kekerasan di ranah negara ini menurut Komnas Perempuan itu kekerasan yang paling rumit ya, kompleks dalam penanganan dan tingginya impunitas pelaku dan potensi keberulangan. Membayangkan efisiensi anggaran, dia tidak bisa merich kekerasan di ranah negara yang rumit, kompleks dan punya impunitas yang tinggi bagi pelaku dengan potensi keberulangannya. Kemudian kalau kita hadapkan dengan kondisi layanan ini juga miris ya kawan-kawan. Karena ternyata kita tuh masih sedikit banget konselor psikologi kita hanya 26%. Ini catatan tahun 2022. Psikolog klinis hanya 14%. Pekerja sosial 10%, analis hukum 7%, mediator 19%, kemudian konselor hukum 24%. Kemudian UPTD itu yang sudah terbentuk ada 49, kita masih menunggu 51% lagi untuk dibentuk. Nah, gimana dengan efisiensi anggaran dia bisa membentuk UPTD gitu. Dan layanan ini masih terkonsentrasi di perkotaan dan di Pulau Jawa dan kondisi ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Dan anggaran dipengaruhi cara pandang dan keberpihakan. Kawan-kawan, kalau saya mendengar Jember itu akan melakukan peleburan, itu adalah salah satu konsekuensi ya, ataupun dampak dari efisiensi anggaran yang kemudian meleburkan mereka menjadi satu atap dengan dinas lainnya. Tapi itu lebih jauh akan berdampak pada semakin mengecilnya anggaran, dan itu semua dipengaruhi oleh cara pandang dan soal keberpihakan kita. Nah, ini soal penanganan, kondisi layanan penanganan korban. Jadi kami membedakan antara pemulihan dengan penanganan karena kalau penanganan itu terkait dengan sistem peradilan pidana. Nah, sistem peradilan pidana ini ada di tangannya APH. Kita mencatat 34 Polda, 455 Polres di seluruh Indonesia. Jumlah UPPA-nya ada 528 unit. Kemudian jumlah polwannya itu 24 ribuan sekian. Hanya 55,91% dari total personel Polri yang sebanyak 400 ribuan orang. Meski demikian, Direktorat PPA PPO telah terbentuk, tapi kita juga masih terus bergulat ya dengan kondisi dari anggarannya, karena dia baru saja dibentuk di akhir 2024. Nah, di sisi lain kami mencatat bahwa Polri itu terkena efisiensi mencapai 20-an triliun. Tadinya nggak kena efisiensi, tapi ternyata setelah rame gitu ya, akhirnya ada semacam revisi dan tak kayaknya kena sekitar 20 triliun, jadi sekitar 16,26%. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah soal belanja dan modal yang akan dipangkas. Apakah dia termasuk visum et repertum, visum et psychiatrum, tes DNA, penjangkauan korban di pulau atau pelosok, atau juga penyediaan rumah transit. Karena pada titik di mana
korban kehilangan banyak sekali anggaran, termasuk ketiadaan anggaran dari UPTD, maka biasanya kepolisian yang akan membantu. Di banyak daerah itu justru kepolisian kerja bareng ya dengan UPTD misalnya atau DP3A. Kalau dua-duanya kena efisiensi, ini gimana nih dengan kondisi korban? Dan ini mungkin akan menjadi catatan kita ya untuk kondisi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini analisis yang saya bangun ya untuk melihat bagaimana dia berkaitan gitu. Karena politik anggaran ini ternyata sangat tergantung pada cara pandang juga gitu. Kita belajar dari masa pandemi COVID-19 di 2020 sampai dengan 2023, diksinya adalah pemotongan anggaran dan itu sebenarnya selaras ya karena pada saat itu dipotong 50-75%, ada regulasinya dan tone semua orang itu sama ya, tone kebatinan, suasana kebatinannya sama. Dirasakan semua orang, situasi darurat atau kahar ini tidak dapat dihindari. Dan catatannya Tempo ini cukup besar ya untuk realokasi termasuk juga focusing terhadap kesehatan, kemudian juga fokus terhadap dampak dan juga jaring pengaman sosial. Tapi juga dia berdampak betul pada kondisi penanganan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu kemudian dampaknya adalah anggaran KPPA yang turun dari 200-an miliar sekian menjadi 246 miliar sekian gitu. Nah, tetapi ini juga nggak terlalu signifikan ya, karena dari 273 ke 246, plus juga ada semacam strategi dengan menyiapkan dana alokasi khusus untuk non-fisik gitu. Sehingga operasional misalnya ada kebutuhan untuk menjangkau korban, kemudian evakuasi korban, itu masih bisa dilakukan. Juga melakukan penguatan-penguatan kepada SDM ya, tenaga-tenaga layanan masih bisa dilakukan meskipun itu juga dilakukan efisiensi betul. Dan ini catatan yang menurut kami penting untuk diberikan perhatian karena bisa jadi dana alokasi khusus ini itu sangat tergantung pada kebijakan ataupun kehendak politik dari presiden. Apabila Presiden Prabowo tidak memiliki apa istilahnya cara pandang ataupun keberpihakan yang kuat, maka bisa jadi dana alokasi khusus ini juga hilang. Nah, problem lain di lapangan tidak semua UPTD atau lembaga layanan dapat mengakses karena terbatasnya kapasitas DP3A atau UPTD dalam melakukan proses permintaan atau usulan. Ini pantauan kami saat konsultasi SPPT PKKTP, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan ini kemudian berakibat pada problem pelaporan kegiatan ya, karena tidak semua bisa melaporkan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran di masa presiden baru ini, pemerintahan baru dengan astacitanya gitu. Diksi yang digunakan adalah efisiensi anggaran, meskipun faktualnya adalah sebenarnya pemotongan anggaran ya, dengan regulasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan tahun 2025. Dan dampaknya adalah anggaran KPPA berkurang dari 300-an miliar menjadi sekitar 146 miliar, menjadi 153 miliar atau berkurang 48,36%. Sedangkan anggaran Komnas Perempuan sebesar 47,7 miliar berkurang menjadi 28 miliar. Dan kami masih punya 2 PPN. PPN adalah program prioritas nasional dan 5 PPL, program prioritas lembaga serta biaya pegawai gitu. Jadi ini juga harus memikirkan strategi terbaik apa yang bisa kami lakukan untuk memastikan 2 PPN dan 5 PPL ini terjadi. Nah, analisis awal adalah soal potensi dampak yang akan terjadi ya. Berkurangnya daya tanggap terhadap penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga lembaga layanan masyarakat sipil, itu potensial akan menjadi tumpuan ya. Jadi ini mengulang kembali masa pandemi.
Dan bagi lembaga HAM seperti Komnas Perempuan, upaya pemantauan akan terhambat, padahal pemantauan merupakan kerja yang harus diemban oleh lembaga HAM. Membayangkan datang ke beberapa daerah, apalagi wilayah terpencil, itu kerap dilakukan oleh Komnas Perempuan. Dan itu lumayan membantu ya untuk mendapatkan informasi, mengangkat info itu ke nasional, dan memberikan intervensi dari nasional. Nah, dampak lain adalah peleburan OPD. Ini Kabupaten Jember kayaknya sudah mulai, Bone juga akan mulai. Saya di Palu ini juga akan merencanakan untuk memulai, sudah ada wacananya. Dan peleburan ini DP3A dengan OPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KB, dan Pengendalian Penduduk gitu. Ini membayangkan kalau dia dijadikan dalam satu atap, anggarannya akan makin kurang gitu. Dan otomatis yang akan diberikan perhatian adalah dinas sosial biasanya, karena dia terkait dengan bantuan-bantuan sosial. Nah, potensi respon yang untuk dilakukan, yang akan dilakukan untuk merespon potensi dampak berikutnya adalah perencanaan ulang dana yang ada. Merencanakan ulang kalau udah dipotong sedemikian rupa agak susah juga ya. Pasti dia akan compete each other gitu. Jadi akan saling bersaing, bahkan mungkin yang justru prioritas akan terpinggirkan. Lalu juga ada wacana untuk pengalokasian dana yang efisien. Mungkin di satu sisi efisiensi ini akan membuat orang menjadi aware untuk alokasi dana secara efisien, tapi bisa jadi itu justru bikin makin rumit ya proses pengalokasian dana ini. Lalu juga pemantauan kinerja untuk potensi respon lainnya adalah kerja sinergis dan koordinatif meski prioritas masing-masing lembaga bisa jadi berbeda. Dan ini bisa jadi akan menjadi ruang konflik lainnya ya. Nah, strategi kerja ini tidak serta-merta dapat diterapkan oleh kementerian atau lembaga HAM yang melakukan layanan publik seperti KPPA karena nature kerjanya mengandung unsur intangible. Jadi ada item-item anggaran yang tidak berwujud. Kita agak sulit untuk mengukur dia gitu. Misalnya di tahun ini kita punya sekian ratus korban yang harus dibantu. Nah, biasanya Bapeda atau Bappenas akan nanya tuh, harusnya ini sama atau dia berkurang atau lebih tinggi gitu. Jadi harus ada angka. Padahal angka kekerasan itu agak susah ya untuk diprediksi. Dia bisa naik, dia bisa turun gitu. Masalahnya kalau dia turun dan dana tidak dipakai, itu akan berimbas pada pengalokasian dana berikutnya atau di tahun berikutnya. Nah, ini unsur intangible ini akan mempengaruhi betul jumlah korban tidak dapat diprediksi per tahun, kondisi korban juga tidak bisa diprediksi karena wilayah pelosok pulau itu kita nggak bisa memprediksi dia harus dari kota atau dia harus dari desa atau dia harus dari pulau. Kemudian kebutuhan korban berbeda dan kondisi daerah yang miskin. Nah, ini perlu ada pendekatan berbeda, terutama mengingat kerja-kerja di daerah dilakukan di UPTD yang berbeda koordinasinya. Ini kita membayangkan UPTD itu di bawah koordinasi Pemda ya kawan-kawan ya. Pemda itu di bawah Kemendagri. Jadi biasanya kita berpikir oh UPTD di bawah KPPA. Enggak. UPTD itu berdasarkan regulasi dia di bawah pemerintah daerah di bawah Kemendagri. Nah, kalau Kemendagri, kalau pemerintah daerahnya tidak mengenali cara kerja UPTD atau lemah dalam perspektif keadilan gender, termasuk dalam memastikan anggaran, dan ini DPRD ya, yang juga urusannya anggaran, kalau dia nggak punya perspektif keadilan gender, maka dia akan berpotensi menjauhkan korban dari akses keadilan dan pemulihan. Jadi menjauhkan korban dari mandat SIDAU dan juga konstitusi. Ini catatan yang menurut kami penting banget untuk elaborasi lebih jauh oleh kawan-kawan dan menurut saya ini bisa jadi amunisi juga ya bagi kawan-kawan ketika nanti di daerah melihat bagaimana pertarungan untuk menempatkan atau meleburkan setiap OPD itu juga ada unsur politiknya termasuk ada unsur cara pandangnya. Anggaran juga begitu karena anggaran itu sifatnya politis ya. Dia tidak ada di ruang hampa, dia ada di dalam ruang-ruang kepentingan yang kalau dia tidak punya cara pandang ataupun perspektif keadilan gender, maka semua politik anggaran ini akan berbasis pada kepentingan yang tanpa pisau keadilan gender. Mungkin itu Mbak Ira ya.
sebagai pemantik bagi kawan-kawan nanti dalam berdiskusi lebih jauh tentang perempuan dan politik anggaran. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ira. Iya, makasih Mbak Rini. Dan tepuk tangan buat Mbak Rini dan teman-teman yang online juga maaf bisa memberikan reaksi ya, reaction ya mm, online di Zoom. Jadi lupa. Baik, Mbak Rini tadi Mbak juga ini juga yang agak sedikit ini ya, selain peleburan itu juga benar di ini ya, benar-benar jadi perhatian juga oleh kawan di Jember terkait peleburan DP3, ya di dinas sosial itu juga dapat protes dari beberapa kawan-kawan elemen di Jember. Dan juga ini ternyata datanya untuk PTD baru 69% ya, dan PTDA-nya yang masih belum ada 51%. Saya kira ini memang Indonesia gelap ya Mbak, tapi Indonesia gelap banget gitu. Anak-anak sekarang. Baik. Tapi Mbak Ira, catatannya adalah ini tahun 2022 ya. Ini catatan kondisi layanan tahun 2022. Nanti bisa dicek lagi apakah ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya kita walau alam nih nanti kayaknya. Perubahan. Iya. Oke. Mbak Rini sebelum kita ngobrol sama Mbak Rini sebelum meninggalkan Zoom ya, karena kami tahu bahwa Mbak Rini masih beberapa pertanyaan mungkin pertanyaan dari teman-teman yang di sini untuk Mbak Rini kami persilakan sebelum diskusi. Silakan. Ada dari Mas Sudi. Iya. Bisa kenalan ya Mas Sudi ya. Cek. Ya, selamat sore Bu Rini. Selamat sore Mas. Oke. Yang ramai juga ini bentuk kekerasan seksual. Penting ya adanya penjualan video kekerasan seksual yang dilakukan oleh ini selama ini tantangannya seperti apa sih untuk menangani kasus yang dilakukan oleh bank? Karena katakanlah kalau kasus korupsi aja kita melihat atau kriminal yang dilakukan oleh pejabat penanganannya lama. Jeda antara penetapan dia sebagai saksi penahanan itu kan sangat berbeda dengan kasus yang tersangkanya itu bukan orang biasa. Nah, kalau untuk apalagi untuk seberapa besar tantangan penanggulangannya. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab Mbak Ira. Iya, silakan. Silakan. Rame mantan Kapolda ya. Iya. Luar biasa gila. Memang. Mas Sudi, ini catatan Komnas Perempuan ya, selama kami menerima kasus-kasus yang dilakukan oleh pejabat, ini memang rumit dan kompleks banget gitu ya, karena kepentingan itu bermain betul. Banyak kasus pada akhirnya ya, untuk kasus-kasus yang adalah pejabat, itu ditutup gitu. Jadi menurut saya ini kenapa kemudian no viral no justice itu menjadi sesuatu yang muncul ya, karena ada kemarahan sebenarnya dari publik pada kasus-kasus yang pelakunya adalah pejabat. Nah, menurut saya ini juga tidak akan terlepas dari kondisi dari pejabatnya sendiri yang tampaknya belum seturut dengan mandat SIDO ya. Kalau dalam mandat SIDO tuh pasal 2 ada beberapa tuh ada 5 atau 6 ayat yang salah satunya menyatakan bahwa para pejabat publik itu harus menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Karena kalau dia melakukan diskriminasi terhadap perempuan, itu sama saja dia melanggar mekanisme internasional dan dia juga melanggar konstitusi. Nah, kasus-kasus dari mereka yang pelakunya adalah pejabat, itu bisa jadi selain juga ditutup, dia mengalami delay injustice atau penundaan keadilan, atau dia betul-betul korbannya akan mendapatkan ancaman
yang kemudian akan berakhir pada penarikan laporan atau pencabutan laporan gitu. Nah, ini kemudian semakin menegaskan impunitas dari pelaku. Dan soal impunitas ini sebenarnya juga menjadi bagian yang harus kita pikirkan, karena impunitas itu kadang-kadang juga inline dengan cara penanganan dari pejabat itu sendiri gitu. Seringkali dia tidak kena hukum yang lebih kuat ya, selain hukum administrasi gitu. Nah, saya khawatir saja kalau banyak pejabat yang kemudian dikenakan sanksi-sanksi yang sifatnya administratif atau kode etik dan dia tidak menyasar atau tidak substantif ya penanganannya, maka dia akan semakin menyuburkan impunitas dan potensi keberulangan gitu. Dan kalau bicara soal TPPO misalnya, ataupun bicara soal kekerasan kejahatan daring, itu juga semakin masif mengingat bahwa kejahatan di dunia online ini memang belum banyak dikenali ya. Bahkan kita regulasinya sendiri belum terlalu kuat gitu untuk kekerasan terhadap perempuan. Mekanisme atau regulasi penanganan untuk kejahatan daring itu masih berkisar untuk pencucian uang, kemudian korupsi, kemudian satu lagi itu kalau TPPO tapi lebih pada TPPO yang bukan eksploitasi seksual ya gitu. Jadi ini lebih pada TPPO untuk penjualan orang untuk pekerja ataupun juga pekerja anak gitu. Jadi itu catatannya mungkin Mas yang bisa saya respon. Iya, kalau ngomongin KBGO juga kekerasan berbasis gender online mungkin beberapa minggu yang lalu juga rame seorang ibu guru di Jember ya, Mbak ya, yang dia videonya itu viral di media sosial dan sedihnya adalah Betul. beberapa hari yang lalu yang bersangkutan tuh diperiksa oleh Polres Jember gitu. Sementara siapa nih pelaku penyebarannya malah tidak dicari gitu. Ya Betul. Ini kalau ini juga Mbak Ira regulasi kita ya. Jadi seringkali yang dikenakan adalah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi tanpa melihat konteks bahwa dia sebenarnya adalah korban gitu. Jadi kita itu Undang-Undang TPKS berusaha membantu korban, tapi kita punya undang-undang yang kontradiksi gitu. Potensial justru untuk kriminalisasi korban, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi Pornoaksi itu. iya, padahal udah jelas-jelas ya ibu guru yang bersangkutan adalah korban. Sedih. Baik, kawan-kawan ada Satu, silakan ada Mbak Mega, bisa kenal bisa jalan ya Mbak Mega. Mbak Mega. Mbak Mega, setelah itu kita akan dilanjutkan. Silakan Mbak Mega. Selamat sore Mbak Rini. Selamat sore Mbak Mega. Iya Mbak. Iya Mbak. Mungkin yang ingin saya tanyakan yang bersinggung ini tadi mengenai dampak efisiensi pada ini ya yang peletakan OPD khususnya di Jember kan DP3 AKB. Singkat saja, apa sih sebenarnya yang bisa kami sebagai teman jurnalis bisa kalau memang harus ditegur, apa yang bisa kita lakukan untuk mengagar misalnya anggaran itu tidak berkurang atau dia dari DP urusan perempuan dan anak ini juga tetap maksimal meskipun ketika masih di DP AKB aja belum berjalan maksimal gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu, karena kan kita tahu bahwa kebijakan kan kita nggak bisa secara langsung ikut, tapi mungkin kita bisa mengawal di tempat tertentu. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Rini. Ya, ya, Mbak Mega ini pertanyaan yang bagus banget nih, karena kita harus bangun strategi ya. Urusan anggaran itu disahkan oleh DPRD. Jadi, dan ini biasanya kalau di tingkatan eksekutif itu ada di Bapeda gitu. Jadi ini advokasinya bisa di kedua level itu. Pertama adalah mendekati Bapeda, mendekati pemerintah daerah, tapi juga mendekati DPRD karena merekalah yang akan mensahkan anggaran dan jumlah anggaran yang dialokasikan gitu. Jadi membayangkan kalau
kedua entitas ini, eksekutif dan legislatif, bisa dikawal sedemikian rupa oleh kawan-kawan jurnalis, itu paling tidak kita akan bisa membantu ya untuk memastikan anggaran untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap ada gitu, dan bahkan mungkin nggak jomplang banget atau nggak apa terjun bebas banget gitu ya. Ini soalnya soal efisiensi anggaran ini pasti jadi kehebohan sendiri di tingkatan Pemda, dan pasti ada banyak sekali cara strategi yang dilakukan oleh Pemda termasuk soal peleburan dan anggaran. Karena itu dua level ini menurut saya menjadi dua level yang penting untuk dikawal dan dipastikan agar masyarakat sipil juga memantau semua prosesnya. Itu mungkin Mbak Ira. Oke, Mbak Mega ada itu? Oke, cukup. Mbak ini ada Apa ada pertanyaan ada pertanyaan mungkin untuk Mbak Tika Tika. eh, dari warga sipil. Baik, ada yang di chat ya. Mungkin kami tidak bisa membacakan secara detail karena ini live ya, karena ini live online. Jadi langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Satgas PPKS AJ Indonesia setelah memberlakukan efisiensi anggaran maupun peleburan DP3 AKB di sejumlah daerah. Dan juga ada juga ya beberapa berita mungkin atau mungkin rumor atau isu ya yang menyebut bahwa ada beberapa pejabat publik gitu pelaku kekerasan seksual gitu. Nah, apakah jabatannya dapat dianulir jika hal tersebut terbukti di kemudian hari gitu? Gimana ini Mbak? Dengan tidak menyebut detail ya dari pertanyaan Ya, berikut ya. ya, Silakan Mbak Rini. betul, betul. Iya, saya membayangkan gini ya, efisiensi anggaran, kita pakai diksinya pemerintahan baru nih. Efisiensi anggaran yang dilakukan itu tidak memangkas biaya pegawai ya. Karena masih tetap digaji, masih tetap mendapatkan haknya dia sebagai ASN gitu. Nah, yang akan berkurang adalah biaya-biaya operasional dia. Kalau DAK non-fisik tidak dikurangi, artinya DP3 AKB ataupun UPTD masih bisa menggunakan dana-dana alokasi itu, alokasi khusus non-fisik itu untuk melakukan penjangkauan dan membantu korban, terutama dalam hal pemulihan korban ya, karena kalau domainnya DP3A, UPTD itu ada di domain pemulihan gitu. Nah, artinya sebenarnya dia tidak mengendorkan semangat untuk membantu korban, tapi dia membuat efisiensi sedemikian rupa berjibaku atau berstrategi dalam hal apa penganggaran, meskipun ini nggak gampang gitu ya. Jadi kalau kami dalam konteks ini adalah terus memantau langkah strategis yang bisa dilakukan adalah melakukan pemantauan, melakukan proses-proses lobby dan juga pertemuan-pertemuan apa kalau misalnya ini masih tetap masih ada normalisasi ya, maka kami masih bisa menggunakan cara sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan konsultasi-konsultasi di beberapa daerah gitu untuk memastikan supaya upaya untuk membantu korban itu tetap terjadi gitu. Nah, kalau untuk Bupati sebagai pelaku kekerasan seksual, ini berbeda ya. Jadi ini dua kasus kayaknya, langkah strategis terkait dengan efisiensi, satu lagi langkah strategis untuk Bupati yang diduga melakukan pelaku kekerasan seksual. Kalau untuk dugaan, ini tentu kita masih menunggu dari aparat setempat ya, bagaimana nih progresnya. Kami terus terang belum mendapatkan progres terkait dengan posisi dari Bupati sekarang ini seperti apa. Apakah dia betul-betul sudah menjadi atau sudah diperiksa dan kemudian menjadi tersangka atau seperti apa. Karena kalau dia sudah masuk dalam apa ruang pidana, betul-betul sudah masuk dalam ruang pidana, maka dia bisa ditinjau ulang sebenarnya. Karena kita bicara soal ini ya, apa di tengah efisiensi tentu integritas dan juga kondite dari para apa pejabat itulah yang harusnya menjadi apa istilahnya itu sesuatu yang bisa dijual gitu.
Kalau sudah efisiensi, kalau sudah pemotongan anggaran, ternyata pejabatnya juga pelaku, itu udah hancur lebur betul situasi pemerintahan kita. Jadi saya sih berharap semoga pemerintah pusat juga melihat situasi ini, nasional juga melihat situasi ini dan memberikan perhatian khusus kepada mereka para pejabat yang diduga melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual untuk ditinjau ulang posisinya gitu. Sama halnya dengan para parpol ya. Partai-partai politik tuh pejabat-pejabat parpol itu kan juga banyak yang sekarang melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual itu juga perlu ditinjau ulang. Menurut saya SOP ataupun juga penegakan-penegakan instrumen-instrumen internal terhadap mereka yang dianggap sebagai pelaku, para pejabat pelaku kekerasan itu penting untuk ditegakkan secara kafah di ruang politik saat ini gitu. Itu Mbak Ira dan Mbak Iya, Kartika ya. iya baik. Memang bener-bener rumit ya, ini anggaran dipotong, efisiensi, terus di lingkungan politik kekerasan seksual terjadi, di ruang publik juga luar biasa, terus juga di kelompok-kelompok masyarakat SOP-nya juga nggak jelas ya, SOP-nya masih belum detail. Oke, sudah ada SOP tapi pengaplikasiannya seperti apa gitu. Dan yang pasti yang menjadi korban adalah kawan-kawan marginal ya Mbak ya, ada perempuan, anak-anak, masyarakat adat, teman-teman minoritas dan lain-lain. Baik, Betul. the last mungkin. Oh ya, terakhir Mbak. Ini terakhir beneran ya Mbak ya, terakhir beneran ini. Soalnya banyak yang angkat tangan. Silakan Mas Ulil. Gak apa-apa. Terima kasih atas Iya, waktunya Mbak Ira. Selamat sore Mbak boleh. Dini. Terima kasih. Saya Ulil dari Prosalinan. Selamat Selamat sore, Mas. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Saya ingin tanya terkait dengan gagasan yang disampaikan terus ada teman diskusi ini tentang kondisi perempuan di wilayah definisi dan bulan ada aksi Indonesia saya pikir sendiri di banyak dampak yang dirasakan saat ini udah mau lebaran dan di Jember ada belasan ribu pegawai honorer yang masih tahan upahnya yang bahkan sudah sebagian tahu akan diberhentikan dampak ASN lagi sejumlah kebijakannya bahwa mereka kehilangan pekerjaan tidak hanya di sektor pemerintah, di swasta juga banyak khususnya. Saya cuma ingin kira sejauh ini apakah Komnas Perempuan sudah mendapatkan laporan dari kekerasan yang dialami perempuan atas background PHK atau efisiensi atau mungkin pemerintah yang lebih tepatnya di sejumlah daerah karena ini momennya juga uang di tengah situasi lebaran kita harus mengatur keuangan, mengatur urusan dapur, urusan domestik sementara yang lain sudah bekerja mungkin angka kekerasannya sudah meningkat mungkin dari pantauan terima kasih saya karena di Jember sendiri banyak barang-barang yang dijual di media sosial artinya ini menunjukkan kondisi premium yang real di level masyarakat itu sudah teriak mereka sebenarnya karena banyak upaya yang dipakas, banyak yang diberikan itu aja. Terima kasih Mas. Monggo Mbak Rini. Ya, Mas Ulil, kalau pertanyaannya apakah sudah ada laporan, Komnas Perempuan belum menerima laporan terkait dengan efek ya atau dampak dari efisiensi anggaran gitu. Nah, bisa jadi ini karena juga orang ada dalam situasi kebingungan ya. Sama halnya kondisi politik kita yang membingungkan sebenarnya. Saya tuh kadang-kadang merasa bahwa ini yang membuat keputusan siapa sih? Kok kayaknya hari ini ngomongnya A, besoknya bisa jadi B gitu. Atau besoknya di C gitu ya. Nah, jadi kayak ada sesuatu yang kayak ditambal gitu, disulam dan pada akhirnya sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa gitu keputusannya.
Saya cuma khawatir saja kalau dalam konteks perempuan, feminisasi kemiskinan akan semakin menguat ya. Kenapa? Karena walau bagaimanapun kan urusan rumah itu dalam masyarakat patriarki, pandangannya adalah urusan perempuan ya. Itu sama kayak kita di masa COVID gitu, ngurusin apa cuci baju, ngurusin apa hand sanitizer, lalu kemudian ngurusin anak sekolah online, itu semua ada di tangannya perempuan gitu. Laki-laki merasa kehilangan untuk membuat keputusan-keputusan pada masa COVID, dan itu inline dengan temuan-temuan kami pada saat melakukan kajian-kajian dan termasuk survei ya, rapid survei gitu, yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan em, Mei kalau tidak salah, untuk melihat bagaimana sih situasi perempuan dan situasi rumah serta potensi kekerasan di dalam rumah itu. Nah, bisa jadi hal yang sama juga terjadi. Cuma sampai sekarang kan belum ada satupun laporan. Jadi ini masih sebatas asumsi ya. Prediksi, hipotesa kita menyikapi situasi, tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi, tapi belum terungkap. Meski demikian sebenarnya gestur-gestur misalnya nih, kalau baca salah satu survei yang dari eh, lebih banyak penjualan motor nih sekarang, sehingga kemudian dikatakan bahwa kelas menengah masih tetap ada gitu misalnya. Jadi apa analisanya adalah ketika orang banyak beli motor, banyak beli apa kendaraan roda dua, itu berarti masih ada kehidupan gitu, masih ada kelas menengah gitu. Padahal bisa jadi orang beli motor karena dia kehilangan pekerjaan, lalu dia pindah menjadi pekerja online gitu. Nah, pekerja online atau mereka yang kerja sebagai ojek, misalnya ojek online, itu kan masih minim perlindungan ya. Sampai dengan sekarang kan kita nggak pernah tahu tuh gimana THR-nya dia, bagaimana dia bisa apa mendapatkan bonus misalnya, karena apa pihak company sendiri, pihak perusahaan biasanya juga berstrategi jangan sampai nih si ojolnya bisa dapat bonus yang banyak gitu. Membayangkan ini namanya perusahaan ya, apa mencari yang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya gitu. Nah, menurut saya mungkin terlalu pagi ya untuk mengatakan bahwa ada dampak terhadap perempuan terkait dengan efisiensi, tetapi saya menengarai bahwa itu tak akan terelakkan. Dampak itu pasti akan terjadi, terutama apabila nih banyak sekali mereka yang kayak kena PHP gitu, mau apa diterima sebagai ASN, tapi ternyata untuk suratnya tahun depan gitu. Lah, dalam 1 tahun ini apa yang harus dilakukan? Karena bisa jadi mereka sudah apa sudah resign ya dari tempat lama, atau sudah putus hubungan kerja. Dia harus bagaimana gitu. Dan ini kemiskinan baru. Nah, kemiskinan baru itu akan memapar pada perempuan, sehingga itu kita sebut dengan feminisasi kemiskinan. Akan banyak perempuan yang mengalami kemiskinan tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial dan politik. Karena secara sosial dia harus mengambil posisi-posisi menyelamatkan keluarga, menyelamatkan rumah, tapi dia juga nggak punya perlindungan. Pada akhirnya dia akan memasuki ruang-ruang kerja informal lagi nih, baik sebagai pekerja online ataupun sebagai pekerja rumah tangga gitu. Jadi kebayang ini kayak apa ya? Putusan-putusan itu kayak orang main karambol gitu. Dia nembak yang lain, mental ke yang lain, kena ke yang lain, tapi akhirnya nggak kena sasaran gitu. Kalau dia tidak betul-betul diprediksi dengan baik apa arah dari karambol itu mau diarahkan kemana gitu. Mungkin itu moga-moga membantu Mas, nanti kalau misalnya ada informasi terkait dengan laporan-laporan itu bisa diupdate kembali ke Komnas Perempuan, karena biasanya untuk pelaporan kami akan masuk ke internal terlebih dahulu, baru setelah itu akan di-compile sedemikian rupa, akan ada proses di dalam, dan terutama karena ini kepemimpinan baru akan dilakukan pada bulan April, praktis kemungkinan besar seluruh laporan akan diproses oleh para komisioner baru gitu. Mungkin itu dulu Mas Ulil, Mbak Ira, terima kasih. Iya, baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Harini.
walaupun kita Walaupun mungkin kita mungkin katanya cuma 1 jam, tapi ngomongnya daging semua ya. dan izin Dan mungkin bisa izin bisa dikutip kutip ya Mbak ya, obrolan kita ini yang oleh kawan-kawan, Monggo, mungkin monggo, dari monggo. dinas ngomongin sosial, sosial, ngomongin ngomongin isu bagaimana isunya ibu guru dan isu-isu yang lain. baik. Baik, Mbak Rini, Mbak, jika jika Mbak Rini ada ini ada kegiatan kegiatan lain, mungkin bisa list, tapi sebelumnya kita mau foto bareng, bisa mau izin tapi bukan lagi di kode ya, tolong dikeluarin. Oh ini Mbak Ira. Enggak, ini Mbak Ira ini ada satu lagi Kartika. Mau nambah lagi kan? gitu. oh gitu, Boleh, boleh, silakan. Tika, Mbak Tika jadi Di Mbak online Kartika, ya, ini. di online. Boleh ya Mbak ya? Silakan Mbak Kartika, atau mungkin mau open mic biar bisa langsung. Open mic boleh? Terima kasih. Oh ya, silakan Mbak Terima Tika. Maaf. Oke. Tolong bantu sebutkan dari mana ya Mbak biar kita tahu gitu. Silakan Mbak Oke. Tika. Ya, baik. Nama saya Kartika. Saya kebetulan dari mana ya? Dari belum main aja deh, gitu. Terus, oh jangan deh. Sebenarnya saya sekarang sedang bekerja sebagai di sebuah startup game yang game ini tuh dikhususkan untuk anak-anak perempuan. Nah, eh, di sini kami itu ingin apa? Melakukan upaya preventif melalui sebuah game gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan kami mau eh, menjalin kerjasama mungkin dengan Komnas Perempuan, langkah-langkahnya seperti apa? Karena game ini memang di situ ada tombol SOS mungkin ketika mereka mengalami kekerasan seksual dan di situ ada fitur-fitur seperti lecture itu mereka bisa belajar mengenai seks dan apa sex education tentang diri mereka sendiri, tentang support system dan lain sebagainya. Kebetulan di startup game ini saya sebagai penyusun kurikulumnya. Jadi eh, langkahnya itu seperti apa gitu, biar kami bisa berkolaborasi dengan Komnas Perempuan karena mungkin untuk saat ini eh, itu bisa jadi langkah strategis yang minim budget. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya, Mbak Ira Silakan, ya. silakan. Ya, Mbak Kartika, terima kasih. Ini inisiatif yang sangat menarik sih sebenarnya ya, karena Gen Z kan sangat ini ya, dengan game itu dia sangat dekat. Dia built-in sebenarnya Gen Z itu dengan yang namanya teknologi gitu. Jadi silakan untuk mengirimkan surat permohonan audiensi dulu ke Komnas Perempuan, terutama karena Komnas Perempuan kan ini akan masuk ke kepemimpinan baru. Jadi lebih baik saya sarankan sesudah Lebaran, karena kalau sekarang ini kami sedang sibuk untuk LPJP, kemudian juga memastikan komisioner siap untuk masuk ke kepemimpinan berikutnya, menyiapkan juga badan pekerja. Jadi silakan kirim surat permohonan audiensi ke Komnas Perempuan dan nanti Komnas Perempuan yang akan ini mengalokasikan jadwal atau kalau mau sekalian mengusulkan jadwal itu bisa langsung diproses di internal. Dari situ biasanya akan terjadi diskusi, dari diskusi kemudian di apa cari kesamaan, kemudian nanti dibuat nota kesepahaman, kalau perlu dibuat semacam MOU biasanya akan dilakukan gitu. Tapi terima kasih sekali, ini akan sangat membantu anak-anak perempuan kita dan juga para perempuan ya, karena memang catatan kami dengan situasi teknologi yang semakin kuat sekarang, kapasitas perempuan, pengetahuan perempuan dan anak perempuan di dunia online itu masih sangat rendah gitu. Terlebih regulasi atau apa aturan-aturan untuk perlindungan perempuan dari kekerasan bahkan kekerasan seksual di dunia online itu belum sepenuhnya terjadi gitu. Jadi silakan Mbak Kartika. Terima kasih. Oke, Terima kasih. makasih ya Mbak Kartika ya. Semoga kita Iya, juga nanti terima bisa kasih banyak. berkolaborasi dengan Aji ya. Oh iya, Iya terima benar kasih itu. banyak. Iya, Benar baik. banget dengan Aji itu penting tuh. Baik,
Mungkin kita akan foto bersama buat kawan-kawan yang online dan juga offline, nanti akan ditampilkan di layar. Kita bisa swipe ya, bisa dibantu. Yuk, silakan. Satu, tiga nggak? Oke. Oke. Satu. Oh ya, berdiri di situ ya. Oke, boleh. Bisa ditampilkan nggak mas yang tadi online di sana? Silakan Silakan kawan-kawan maju semua di depan sambil nunggu foto yang online aja. Teman-teman yang tadi online background yang galeri. No. Silakan kawan-kawan di depan yuk semua. Duduk aja biar kelihatan temennya yang di belakang. Nah, oke. Sebentar ya Mbak ya. Bu Rini izin untuk stop share screen bisa nggak Bu? Bukan Bu Rini ya? Bentar. Oh Mbak, oh ya. Mbak Rini izin untuk stop. Masih di aku ya? Iya. Oh, oke. Sorry. Sudah? Nah, oke. Silakan kawan-kawan Oke. foto bersama. Sorry. Oke. Kelihatan ya? Yuk. Teman-teman bisa open itu ya, open kamera. Yuk, 1, 2, 3, lagi. Oke. Gak bebas, 1, 2, 3. Oke. Tetap aja gayanya. Baik, sekali lagi matur nuwun buat Mbak Rini. Salam buat kawan-kawan yang di Ya, Palu sama-sama. dan juga Jaya ya Mbak ya. Ketemu lagi di ruang Siap. lainnya. Amin. Oke, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Izin Li. Silakan, Mbak. Baik kawan-kawan. Dan materinya bisa di-share dan ingin kawan-kawan lagi online ada Mbak Zika, ada Mbak Yu dan juga ada Mbak Eti juga dari Lebah ya. Halo ya. Namanya Lebah. Oke. Baik. Dan karena acara diskusi internal, Puju juga baru masuk. Iya, apa-apa deh kita online aja. Kita masuk ke diskusi internal mungkin kita ada online mungkin kita akan jika ingin menyampaikan data pribadi personal menyebutkan nama detail dan juga datanya. Oke. Kawan-kawan mungkin yang di sini atau yang di online pernah lihat atau mengalami sebagai kerja jurnalistik gitu, kerja jurnalis mengalami kekerasan, baik kekerasan seksual, baik kekerasan peliputan dan lain-lain. Atau mungkin ada saat peliputan isu KS ada tantangannya seperti apa gitu. Silakan.
Oke, kita akan satu-satu ya, pasti punya pengalaman masing-masing. Karena Mbak Mega sudah, silakan Mbak Fitri, mikrofonnya mana tadi sebelah sana ya? Iya. Oh ya, karena ini ruang aman buat kawan-kawan, jadi cerita-cerita di sini hanya berhenti di sini, tidak untuk dikutip dalam pemberitaan. Recordingnya bisa stop ya recordingnya? Oke. Oke. Enggak yang ini ya, yang barusan, yang ini tidak. Ya, bantu stop ya Mas yang di sana. Iya, stop aja di sana.